Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandari Sapuspitasari dari kelompok 1 Praktikum Budidaya Ternak Unggas kelas Agri Bisnis A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 4, yaitu tentang macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Pada video ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah klasifikasi bahan pakan, yang kedua fungsi nutrien terhadap unggas, yang ketiga cara pemberian pakan, yang keempat organoleptik bahan pakan, dan yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi unggas pada fase starter dan finisher. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bahan pakan. Ada 8 klasifikasi bahan pakan. Yang pertama adalah hijauan kering atau jerami. Itu merupakan rumput atau dedaunan yang sengaja dikeringkan agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga nantinya dapat digunakan saat stok pakan habis. Contohnya itu ada jerami padi, jerami jagung, dan hai rumput gajah. Berikutnya ada hijauan segar atau pastura yang merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. Contohnya di sini ada rumput gajah, tanaman sorghum, dan tanaman jagung. Selanjutnya adalah silase. Silase ini merupakan hijauan yang telah dipotong-potong dan telah mengalami proses fermentasi di dalam silo. Tekstur dari silase ini biasanya lembek, warnanya hijau, dan rasanya agak asam akibat dari proses fermentasi yang telah dilakukan. Contohnya yaitu ada silase hijauan jagung. Yang keempat ada sumber energi, yaitu bahan pakan yang memiliki kandungan protein kurang dari 20%, serat kasar 18%, dan juga dinding sel kurang dari 35%. Sumber utama dari energi ini adalah karbohidrat karena dapat mensuplai energi sekitar 80%. Contohnya ada jagung, dedak, nasi aking, dan yang lainnya. Berikutnya ada sumber protein, yaitu bahan pakan yang memiliki kandungan protein minimal 20% yang berasal dari sumber nabati atau hewani. Contohnya itu ada tepung ikan, kedelai, kacang hijau, dan juga meat bone meal. Selanjutnya ada sumber mineral, yaitu bahan pakan yang memiliki banyak kandungan mineral yang berfungsi dalam proses pertumbuhan ternak. Contohnya itu ada tepung tulang, garam dapur, dan cangkang telur. Yang ketujuh ada sumber vitamin. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang tidak dapat disintesis oleh jaringan tubuh dan hanya diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya itu ada minyak ikan, kulit wortel, dan vitamin B kompleks. Yang terakhir ada zat aditif. Zat aditif ini tidak termasuk ke dalam golongan bahan pakan, namun dapat memberikan manfaat bagi peternakan secara ekonomis untuk mendukung efisiensi pemberian pakan pada ternak. Contohnya itu ada antibiotik, hormon, dan obat-obatan lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi nutrien terhadap unggas. Yang pertama adalah energi. Pakan itu merupakan sumber utama energi yang sebagian besarnya itu digunakan sebagai energi metabolisme dan sebagian yang lain itu akan dikeluarkan dalam bentuk feses dan juga urin. Energi ini memiliki peranan yang penting dalam metabolisme basal seperti aktivitas sel dan juga proses respirasi. Selain itu juga sebagai penunjang aktivitas atau pergerakan tubuh ternak. Lalu sebagai regulasi suhu tubuh dan juga pembentukan sisa-sisa hasil pencernaan dan proses ekskresi. Yang kedua ada protein. Protein ini berperan penting dalam perbanyakan jaringan tubuh baru, pergantian jaringan tubuh yang telah mengalami kerusakan atau sudah tua, dan juga menghasilkan energi apabila dari sumber karbohidrat dan lemak itu belum memenuhi kebutuhan energi pada ternak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pemberian pakan. Nah, ada 2 cara pemberian pakan. Yang pertama itu adalah ad libitum, yaitu pakan selalu tersedia dalam wadah sehingga ayam itu dapat mengonsumsi sekenyang mereka. Nah, yang kedua itu adalah penjatahan, di mana di sini itu pemberian pakan
dijatah sesuai dengan kebutuhan ayam sehingga tumbuh kembang mereka bisa sama hingga proses pemanenan nanti. Frekuensi pemberian pakan itu harus disesuaikan dengan bentuk pakan dan juga umur ternak yang akan diberikan pakan. Nah, pemberian pakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali dalam sehari dengan frekuensi 40% pada pagi hari, 20% pada siang hari, dan 40% pada sore hari. Hal itu dilakukan agar dapat mengurangi resiko kandang yang kotor akibat pakan yang tumpah dan juga meningkatkan bobot akhir ayam saat dipanen nanti. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai organoleptik bahan pakan. Bahan pakan bagi ternak unggas itu ada banyak macamnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 bahan pakan. Yaitu yang pertama ada bekatul. Bekatul ini memiliki bentuk bubuk dan teksturnya itu halus. Warnanya coklat muda dan juga baunya itu sedikit apek. Berikutnya itu ada pur ayam. Pur ayam ini berbentuk butiran-butiran kecil yang memiliki tekstur kasar, warnanya itu kuning kecoklatan, dan juga baunya itu seperti bau pur pada umumnya. Nah, yang terakhir itu ada jagung. Jagung ini berbentuk butiran besar yang teksturnya itu kasar. Ini warnanya orange dan juga tidak berbau. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi unggas pada fase starter dan juga finisher. Untuk ayam ras pedaging itu kebutuhan kadar air pada fase starter dan juga finisher itu sama-sama 10%. Kebutuhan protein pada fase starter itu 23% dan pada fase finisher itu 20%. Untuk kebutuhan energinya pada fase starter dan finisher itu sama-sama 3.200 kilokalori per kilogram. Kebutuhan kalsium pada fase starter itu 1% dan pada fase finisher itu 0,9%. Dan kebutuhan lisin pada fase starter itu 1,1% serta pada fase finisher itu 1%. Untuk ayam ras petelur pada fase starter dan finisher itu memerlukan kadar air sebanyak 10%. Kebutuhan protein pada fase starter itu 18% dan pada fase finisher itu 16%. Kebutuhan energinya itu sama-sama 2.850 kilokalori per kilogram. Untuk kebutuhan kalsium pada fase starter itu 0,9%. Dan pada fase finisher itu 0,8%. Yang terakhir untuk kebutuhan lisin pada fase starter itu 0,85% dan pada fase finisher itu 0,6%. Sekian video penjelasan acara 4 dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.